Tahukah teman-teman, menurut data Kementerian Kesehatan tahun 2023, lebih dari 70% penyakit yang diderita oleh anak muda di Indonesia itu berasal dari pola hidup yang tidak sehat. 1 dari 4 anak muda Gen Z beresiko tinggi terkena penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes, obesitas. Kenapa bisa begitu? Karena sebagian besar kebiasaan-kebiasaan yang kita anggap sepele, teman-teman. Contohnya kurang tidur, makan makanan sembarangan dengan tidak adanya olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Bunga Lestari, mahasiswa Universitas Terbuka dari jurusan Ilmu Komunikasi. Semoga pagi ini teman-teman sudah semangat dengan perut yang sudah terisi ya. Coba kita tes dulu angkat tangannya yang sudah sarapan. Oke, mantap. Lalu yang belum sarapan boleh diangkat tangannya juga ya. Oke, bagus sekali. Berarti sebagian besar dari sini sudah mengawali hari dengan sarapan. Bagus banget, dan artinya teman-teman sudah siap untuk mendengarkan informasi yang akan saya sampaikan. Mungkin teman-teman di sini penasaran kenapa sih saya harus tanya-tanya soal sarapan segala, padahal kan kayaknya nggak penting ya. Tapi sebenarnya ini tuh berhubungan dengan topik yang akan saya bawakan, yaitu memulai hidup sehat untuk investasi hari itu. Banyak dari kita sering berpikir, santai dulu gak sih, kan masih muda, atau mungkin sehat itu mahal. Tapi sebenarnya teman-teman, sehat itu dimulai dari hal yang kecil, sederhana, dan itu tuh sering banget kita abaikan. Pola hidup sehat adalah kebiasaan-kebiasaan yang mampu menjaga kesehatan fisik, mental, dan emosional kita, seperti makan makanan yang bergizi seimbang, tidur yang cukup, olahraga yang rutin, mampu mengelola stres dengan baik, dan yang terakhir, menghindari rokok dan alkohol. Oke teman-teman, jadi ini dampaknya bukan hanya untuk menghindari sakit ya, tapi untuk meningkatkan kualitas hidup kita sehingga berdampak pada kesehatan jangka panjang. Seperti itu. Ini tuh yang disebut dengan investasi hari tua. Balik lagi ke contoh sarapan. Banyak dari kita memilih makanan yang enak tapi sebenarnya belum tentu sehat, teman-teman. Contohnya kayak nasi goreng, mie goreng, atau kita sering banget mengkonsumsi gorengan di pagi hari. Nah itu tuh sebenarnya hal yang harus dihindari karena mampu meningkatkan lonjakan gula darah yang cepat naik dan juga energi yang gampang turun dengan drastis kayak gitu. Nah, seperti yang dijelaskan di pembukaan di awal, Gen Z merupakan generasi yang memiliki resiko tinggi terhadap penyakit tidak menular karena disebabkan oleh kebiasaan-kebiasaan ini, teman-teman. Jadi sekarang yuk kita introspeksi dan kita tanyakan nih ke diri sendiri, kita sudah termasuk ke dalam orang-orang yang menerapkan pola hidup sehat atau belum. Katanya hidup sehat itu mahal. Sebenarnya ini adalah miskonsepsi yang sering banget kita dengar, teman-teman. Karena apa? Karena sebenarnya hidup sehat itu dimulai dari yang ada di sekitar kita aja gitu. Banyak banget hal yang kita abaikan. Contohnya kita bisa menemukan telur rebus. Kita bisa mengkonsumsi telur rebus di pagi hari, singkong rebus, kacang-kacangan yang diolah tanpa minyak. Ini tuh adalah salah satu contoh-contoh makanan sehat yang dibutuhkan tubuh kita di pagi hari. Jadi nggak sulit ya, salah banget kalau misalkan bilang hidup sehat itu mahal, karena sebenarnya di sekitar kita itu udah banyak banget makanan-makanan yang bisa kita nikmati dengan cara pengolahan yang tidak berlebih ya, dan tidak dilakukan berulang kali. Selain itu, tubuh kita juga membutuhkan aktivitas fisik seperti minimal banget nih 10.000 langkah per hari. Dan juga biasanya kita sering mengabaikan berjemur di pagi hari. Sebenarnya itu adalah salah satu manfaat ya untuk tubuh, terutama untuk bagian kulit. Karena tubuh kita, terutama kulit, membutuhkan vitamin D yang didapat dari cahaya sinar matahari. Nah, mungkin terlihat sepele, tapi sebenarnya dampaknya sangat besar nih teman-teman. Jadi, mulai dicoba. Sampai di sini semoga teman-teman semua bisa memahami materi yang telah saya sampaikan. Semoga tidak ada kekeliruan dan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk kita sebagai generasi Z. Sampai di sini semoga teman-teman paham bahwa hidup sehat itu tidak mahal, yang mahal itu ketika kita tidak memulainya dari sekarang. Lalu dengan niat dan tekad yang kuat, kita mampu mengubah pola hidup ke yang lebih sehat untuk investasi hari itu.
Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman hari ini. Semoga bermanfaat dan mampu diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.